garis bawahi tentang bagaimana pandemi mengubah manajemen sumber daya manusia serta bagaimana langkah selanjutnya untuk mempersiapkan talenta yang siap menghadapi krisis. Pak Teddy, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di sini. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam akhlak untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketum FHCI, Bu Alexandra. Jajaran FHCI, saya lihat ada Bu Tina, ada Bu Sofi, ada Mas Soleh dan jajarannya dari Sri Kandi dan juga BUMN Muda. Para direksi, khususnya kolega saya, Direktur Human Capital di BUMN, anak dan cucu BUMN. Saya sangat bangga sekali dengan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Jadi Bu Sandra, saya ucapkan selamat dan saya ikut bangga. 2 hari ini acaranya bagus, topiknya bagus, pembawa acaranya bagus, moderatornya bagus, sampai MC-nya pun bagus. Jadi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada FHCI, kepada seluruh BUMN yang menjadi sponsor dan tentunya juga Telkom yang menjadi host untuk acara ini. Kemarin Bu Sandra lapor pada awal acara, di mana pada Human Capital Summit yang pertama, pesertanya jumlahnya 1.000. Yang kedua mirip-mirip. Yang ketiga ini ada hampir 14.000 hari pertama. Hari kedua mungkin turun sedikit, jadi 13.000. Tapi saya yakin sebentar lagi ini langsung melonjak dari 15.000 karena penutupan oleh Bu Sandra. Jadi tentunya ini kita lihat sendiri bagaimana transformasi digital merubah dari cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dengan yang lain. Bagaimana peran dari kementerian sebagai pemegang saham menyikapi hal ini. Karena kami dari pemegang saham tentunya punya visi, punya arahan, aspirasi untuk dapat disampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai perwakilan dari manajemen. Apa yang kita lakukan? September kemarin kita menyampaikan adanya surat edaran untuk seluruh Dewan Komisaris BUMN. Apa itu? Surat edaran mengenai tatanan kebiasaan baru untuk BUMN. Di dalamnya kita tidak ada aspirasi atau tidak ada arahan untuk mempersiapkan bahwa nantinya dengan adanya pandemi itu nanti shifting menjadi endemi, artinya kita harus siap hidup dengan COVID, bukan berarti kita harus kembali 100% ke kantor. Yang kita lakukan apa dalam kebijakan itu? Kita minta kepada BUMN untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri, kita minta kepada BUMN untuk melakukan rekayasa administrasi dan bisnis proses dengan digitalisasi, dengan teknologi informasi. Kenapa itu dilakukan? Karena memang ke depan mau nggak mau arahnya ke sana. Kita lihat perusahaan-perusahaan digital dunia sekarang ini mereka udah klaim bahwa mereka 100% remote working. Di dalam surat edaran itu bahkan ada arahan bahwa kita berikan peluang kepada BUMN untuk melakukan kajian terkait dengan remote working. Kita buka kesempatan, kita buka koridor kepada BUMN untuk nantinya dalam pelaksanaan bisnisnya silahkan kalau diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dilakukan remote working. Kenapa itu perlu, kebijakan itu perlu dilakukan? Karena perusahaan-perusahaan dunia, khususnya digital, mereka 100% remote working. Apple, Facebook,
and the like. Oke, kalau kita nggak mau compare dengan mereka, bagaimana dengan industrialis dunia? Ford, Siemens, mereka industrialis loh, bukan digital company. Apa yang mereka lakukan kebijakannya? 2 or 3 days a week mereka offer kepada employees untuk remote working. Itu industrialis dunia. Nah, bagaimana nih BUMN menyikapi hal itu? Apakah siap nggak kita? Mau nggak mau ke depan ini tantangan itu harus ada. Itu merupakan kebutuhan ke depan, di mana sesuai dengan karakteristik dari perusahaan masing-masing, itu kita harus lakukan. Mana yang bisa dikerjakan secara remote, mana yang enggak. Itu tidak hanya tuntutan dari misalnya milenial, tapi ke depan tuntutan bisnis pun itu harus seperti itu. Kok bisa? Kita akan lakukan efisiensi. Dengan remote working tentu ada efisiensi bisnis di situ. Ada efisiensi dari bisnis proses, ada efisiensi yang lain-lain. Gitu. Nah ini kita berikan ruang yang terbuka kepada BUMN untuk melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang baru. Nah tadi relate dengan barusan saya dengar nih, bagus sekali Mas Fajrin tadi menyinggung. Kalau ini remote working, bagaimana cara penilaian kinerjanya? Sudah nggak ada lagi. Kalau saya pribadi, yang namanya kehadiran itu bukan menjadi parameter pertama untuk menilai kinerja seseorang. Udah nggak zamannya lagi kinerja itu kinerja dinilai karena bosnya melihat anak buahnya selalu standby. Tadi Mas Fajrin menyampaikan adanya OKR tadi. Gitu. Jadi ini saatnya yang tepat bagi BUMN untuk melaksanakan atau untuk mengkaji bagaimana kita menilai kinerja kita, menilai karyawan kita. Harus ini kita dilakukan. Kalau perusahaan-perusahaan di luar negeri itu bisa, jadi kita harusnya bisa juga. Sama-sama kok, tinggal apanya yang dinilai. Gitu. Ini yang perlu dikaji. Tadi Mas Fajrin menyampaikan, yang penting kalau anak-anak muda, itu kasih kita target, pokoknya kita akan lakukan. That's true, saya setuju sekali dengan Mas Fajrin tadi. Gitu. But wait, tapi saya lebih melihatnya anak-anak milenial itu lebih kepada extra effortnya yang mereka itu lakukan. Jadi kalau yang generasi sebelumnya mungkin sebatas ini, tapi kalau milenial mungkin lebih jauh lagi gitu, ekstranya. Saya agak menghindari kata-kata at all cost. Kenapa? Nah ini, kita ada target, tapi kita harus jaga bahwa apa yang kita lakukan dalam proses untuk mencapai itu tidak tidak cross border dari perilaku yang kita tidak mau. Apa koridornya? Koridornya namanya akhlak. Koridornya itu namanya akhlak. Jadi KPI itu ada, tapi kita jaga nih untuk untuk mencapai itu dengan akhlak. Kita tidak mau BUMN itu hanya tumbuh. Kalau saya ini Pak Tiko ya, saya quote kata-kata beliau. Kita tidak mau BUMN itu hanya tumbuh, tapi kita maunya BUMN tumbuh secara sehat. Kita tahu short term target langsung kita bisa dapat outputnya, tercapai targetnya. Tapi di baliknya cara meraih itu ada hal yang ditutup-tutupi. Karena tadi at all cost. Karena nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu akan terbongkar. Ini yang kita hindari. Ini adalah transformasi yang sedang digalakan oleh Pak Erick Thohir. Transparansi, efisiensi, benar-benar yang kita lakukan. Gitu. Jadi kemarin pada awal acara ini Pak Menteri mengawali dengan akhlak, kemudian berbicara mengenai berbagai macam hal, transformasi digital, transformasi human capital yang ada. Saya akhiri dengan apa?
semua itu, semua investasi itu, semua yang kita lakukan itu nantinya ditutup dengan akhlak lagi. Karena kita tidak akan mencapai tujuan secara sustainability kalau tidak dijaga dengan akhlak yang baik. Gitu. Jadi saya percayakan, saya meminta untuk transformasi digital bagaimana BUMN-BUMN. Silakan, monggo, engage dengan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang digital. Jadi tidak perlu BUMN-BUMN itu membuat sistem sendiri, kreasi sendiri, padahal core bisnisnya bukan itu. Kita percayakan kepada Telkom. Ini saya mengajak tidak hanya kepada BUMN, tapi juga kepada swasta. Cukup swasta ini, siapapun itu, kembali kepada core bisnisnya. Tidak perlu berinvestasi besar-besaran kepada sesuatu yang baru, sistem digital yang baru, yang belum teruji. Kita percayakan kepada ahlinya. Kita percayakan pada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kompetensi di bidang digital. Sehingga transformasi digitalnya, transformasi itu mengubah dari manual menjadi digital itu tetap terjaga dengan baik. Sehingga investasi yang dilakukan, termasuk itu investasi human capital, itu dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena apapun itu kita semuanya harus ke bottom line perusahaan. Investasi human capital, investasi yang lain-lain itu harus kembali ke bottom line. Nah, ini saja dari saya, ini merupakan sharing saja. Ini juga harap dimaknai sebagai tantangan dari pemegang saham, tantangan dari Kementerian BUMN kepada BUMN-BUMN dan juga kepada swasta. Di mana benar-benar yang tadinya kita itu work from home karena terpaksa, tapi ke depan kita work from home karena memang itu pilihan dan itu karena lebih efisien, karena itu lebih efektif. Dan ini akan merubah Indonesia ke depan, tidak hanya BUMN tapi juga swasta dan juga yang lainnya. Demikian dari saya, itu saja, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.